Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D43 Universitas Balikpapan. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun saat ini berada saat mendengarkan materi ini. Nah, hari ini kita lanjutkan pertemuan ke-12 tentang penyakit akibat kerja, faktor risiko ergonomi. Ya, kita tahu bahwa kesehatan kerja yang baik itu menunjukkan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosional, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi kalau terjadi PHK, maka sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan dari seorang pekerja yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan penurunan produktivitas karyawan. Ya. Nah, salah satu awal dari gangguan adalah kelelahan kerja ya, atau occupational fatigue. Ya. Yang dijelaskan kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Nah, istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Nah, occupational fatigue itu sakit atau pegal-pegal dan kelelahan selama jam kerja. Ya, gejala ini biasanya menghilang setelah waktu kerja, setelah dalam satu malam, gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi performa kerja, ya, karena efek ini dapat pulih setelah istirahat. Karena ada batas kemampuan otot dan sistem persarafan untuk bekerja. Nah, ini skema taksonomi kelelahan ya. Fatigue dibagi dua menjadi lokal dan general ya. Ya, untuk lokal ada static dan dynamic work. Ya, ini terkait safety officer nih di tempat kerja. Ya, sehingga kita sudah bahas ini nih pada pertemuan-pertemuan lalu ya. Untuk general ini biasanya lebih kepada dokter perusahaan atau OH ya. Occupational health, karena sudah menimbulkan gejala menetap yang perlu terapi. Nah, terdapat dua jenis kelelahan, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Jadi keluhan otot skeletal itu pada umumnya terjadi karena pembebanan kerja yang terlalu panjang dan berat, jadi menyebabkan kontraksi otot yang berlebihan. Gitu. Nah, peningkatan kontraksi otot ini dipengaruhi oleh besarnya tenaga yang dilakukan. Ya, maksimum keluhan otot itu kan sekitarnya itu antara 15 sampai 20%. Nah, kontraksi otot yang 20% itu menyebabkan peredaran darah ke otot itu berkurang. Ya, suplai oksigen ke otot itu menurun. Kemudian juga menyebabkan proses metabolisme karbohidrat itu terhambat dan sebagai akibatnya terjadi penumpukan atau penimbunan asam laktat yang mengakibatkan rasa nyeri otot ya. Nah, di samping kelelahan otot dan kelelahan umum ya, Granger tahun 88 juga mengklasifikasikan kelelahan itu ke dalam 7 bagian, yaitu 1 kelelahan visual, yaitu meningkatnya kelelahan mata ya, 2 kelelahan tubuh secara umum, yaitu kelelahan akibat beban fisik yang berlebihan, 3 kelelahan mental, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan mental atau intelektual. Kemudian kelelahan syaraf, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh tekanan berlebihan pada salah satu bagian sistem psikomotor, seperti pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Kemudian pekerjaan yang bersifat monoton, ya, 6 kelelahan kronis, yaitu kelelahan akibat akumulasi efek jangka panjang, 7 kelelahan sirkadian, yaitu bagian dari ritme siang malam dan memulai periode tidur yang baru. Nah, ini teori kelelahan otot ya. Jadi teori kimia ini menjelaskan bahwa terjadinya kelelahan itu adalah akibat berkurangnya cadangan energi dan meningkatnya sisa metabolisme sebagai penyebab hilangnya efisiensi otot. Ya. Kemudian ada teori lain, teori saraf ya. Ini bisa Anda baca nih deskripsi penjelasannya. Jadi faktor risiko ergonomi itu merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi potensi gangguan ergonomi, ya MSDS. Ya, dinilai beberapa faktor, faktor pekerjaan, faktor individu, dan faktor lingkungan. Ya, mohon maaf di tempat saya sedang hujan nih. Saya tidak tahu apakah suara saya terdengar jelas atau tidak, tapi mudah-mudahan kalian bisa mendengarnya dengan jelas ya. Kemudian penyebab kelelahan. Jadi ada masalah-masalah psikis, tanggung jawab, kecemasan, konflik. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian masalah lingkungan kerja ya, kebisingan, penerangan, iklim kerja. Nah, ini contohnya paparan suhu dingin atau panas gitu. Yang kalau berlebihan itu bisa menurunkan kelincahan, kepekaan, kekuatan ya, kekuatan si pekerja sehingga gerakan si pekerja menjadi lamban dan sulit bergerak sehingga kekuatan ototnya menurun. Nah, pencahayaan itu juga kan mempengaruhi ketelitian suatu pekerjaan. Nah, ini akan membuat tubuh beradaptasi untuk mendekati cahaya, gitu kan. Nah, kalau hal tersebut itu berlangsung lama, itu dapat mengakibatkan peningkatan tekanan otot bagian atas, ya. Kemudian irama detak jantung, gizi nutrisi, nyeri dan penyakit lainnya monotoni. Kemudian gejala kelelahan ya, jadi perasaan lesu, ngantuk, pusing, tidak atau kurang mampu berkonsentrasi, berkurangnya tingkat kewaspadaan, persepsi yang buruk dan lamban, tidak ada atau berkurangnya gairah untuk bekerja ya kan, kemudian menurunkan kinerja jasmani dan rohani. Nah, karena tadi ada batas kemampuan otot dan sistem persarapan untuk bekerja, maka gejalanya itu bisa kita lihat dari dua sistem, yaitu sistem persarapan dan sistem muskuloskeletal atau otot rangka. Nah, untuk persarapan ini ada enzim yang dihambat, sehingga untuk pengobatan itu yang biasa digunakan adalah jenis obat yang seperti analgetik ya, atau inflamasi non steroid atau kortikosteroid, vitamin dan sebagainya. Nah, ini dapat membantu pengurangan rasa sakit atau rasa nyeri. Ya. Nah, kelelahan kronis ini bila terjadi dalam hitungan bulan bahkan tahun ya, gejala-gejalanya meningkatnya ketidakstabilan jiwa, ya, depresi, kelelahan umum, tidak bergairah kerja, meningkatnya penyakit fisik. Gejala umumnya sakit kepala, pusing, mabuk, sulit tidur, detak jantung tidak normal, keluar keringat dingin berlebihan, kehilangan nafsu makan, masalah pencernaan ya, diare, kembung, dan lain-lain. Bisa juga Anda tanyakan kepada pekerja atau pekerja memberitahu Anda tentang keadaan fisiknya. Kalau ada muncul gejala-gejala ini bisa dicurigai mengalami kelelahan kronis. Ya. Nah, untuk pengukuran kelelahan ya sampai saat ini memang belum ada cara untuk mengukur tingkat kelelahan secara langsung. Nah, pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu hanya berupa indikator yang menunjukkan terjadinya kelelahan akibat kerja. Ya, Grangen 93 dan Tarawaka mengelompokkan metode pengukuran kelelahan dalam beberapa kelompok, yaitu kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan, uji psikomotor, uji hilangnya kelipan, ya, Flickr function test, kemudian perasaan kelelahan secara subjektif dan uji mental. Ya. Nah, ini untuk uji kelelahan ya, tes waktu reaksi ya. Jadi dari awal sampai reaksi itu dihitung. Jadi pemanjangan waktu reaksi itu menandakan adanya kelelahan. Kemudian Flickr fusion test ya, tes kecepatan persepsi cahaya. Nah, subjek yang diteliti melihat sumber cahaya dengan frekuensi 0,5 sampai 6 Hz. Kemudian frekuensi kedipnya itu ditingkatkan sampai si subjek itu merasakan cahaya berkedip seperti garis lurus jika dianggap panas. Dan kemudian nah, kemudian juga ada elektroencephalogram ya, ini mengukur gelombang getaran di dalam otak ya. Gejalanya rasa lelah, letih, lesu, lemah, AL, mengantuk, motivasi kerja menurun, dan rasa pesimis. Nah, kelima, tes koordinasi dan efisiensi gerakan fisik ya, tes gerakan jari, dua tangan, tes koordinasi mata dan tangan untuk penelitian psikomotorik. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dokter ya, atau bagian paha. Nah, cara mengatasi
apa yang bisa Anda lakukan nih untuk menurunkan gangguan kelelahan di tempat kerja? Nah, ini yang bisa Anda terapkan di tempat kerja ya. Mencegah kelelahan kerja ya, karena potensi gangguan ergonomi MSDS ya dinilai dari faktor pekerjaan, faktor individu dan faktor lingkungan, maka 3 faktor itu juga yang dilakukan mitigasi untuk mencegah kelelahan kerja ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, saya ingin sampaikan ini ya, kumulatif trauma disorder atau CTD ya. Ya, memang ini istilah yang digunakan di bidang kedokteran. Ya, tapi Anda sebagai SO, lulusan Uniba, juga harus tahu nih istilah penyakit ini. Ya, kenapa? Karena pernah saya sampaikan dulu, di perusahaan itu belum tentu ada dokter. Tapi kalau petugas safety atau SO itu pasti ada. Nah, kalau seandainya ada pekerja itu berobat ke rumah sakit atau klinik atau puskesmas, kemudian diberi surat keterangan bahwa setelah diperiksa mengalami ini, ya, maka ini adalah trigger Anda di perusahaan untuk melakukan pengendalian terkait fatigue. Ya, berarti sudah ada gangguan nih di tempat kerja Anda. Ya, jadi jangan cuma tugasnya ngerekap surat sakit. Ya, ISPA bulan ini 10 orang, sakit gigi 5 orang, demam 15 orang. Ya, tapi ketika Anda menemukan diagnosis-diagnosis yang terkait ergonomi, maka langsung Anda bergerak. Ya, lihat stasiun kerjanya, lihat bagaimana MMH-nya, ya. Kemudian lakukan analisis postur kerja, ya. Kalau tidak yakin atau ingin membuktikan, lakukan penilaian rula, reba, rosa, ya, sesuai proses kerjanya. Gitu. Nah, itu semua sudah Anda pelajari itu kan. Jadi jangan dilupakan tuh materi-materi sebelumnya. Nah, ini gejala dan faktor risiko CTD ya. Gejala CTD muncul pada jenis pekerjaan yang monoton ya, sikap kerja tidak alamiah, penggunaan otot melebihi kemampuan ya, faktor risiko terjadinya CTD, sikap tubuh yang janggal, gaya melebihi kemampuan jaringan, lama waktu ketika melakukan kegiatan yang janggal ya. Nah, musculoskeletal disorder MSDS atau gangguan otot rangka merupakan kerusakan pada otot, saraf, tendon, ligamen, persendian, cartilage, dan diskus intervertebralis. Kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan otot, inflamasi, dan degenerasi. Ya. Sedangkan kerusakan pada tulang dapat berupa memar, mikrofraktur, patah ya, patah atau terpelintir. Nah, ini penyebab MSDS ya, atau musculoskeletal disorder. Nah, kelelahan dan keletihan terus-menerus yang disebabkan oleh frekuensi atau periode waktu yang lama dari usaha otot dihubungkan dengan pengulangan atau usaha yang terus-menerus dari bagian tubuh yang sama, meliputi posisi tubuh yang statis, kerusakan tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas yang sangat kuat atau berat atau pergerakan yang tidak terduga. Nah, ini jenis-jenis keluhan MSDS ya. Ada yang berupa diagnosis, tapi ada juga yang berupa keluhan. Ya, tapi ini adalah gangguan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi Anda harus ingat-ingat. Ya, ini juga jenis-jenis keluhan MSDS. Tapi ini berupa diagnosis ya. Nah, ini biasanya setelah dilakukan oleh dokter baru diketahui istilah-istilah ini. Nah, dalam gangguan MSDS itu tidak ada terapi obat yang spesifik ya untuk meningkatkan akselerasi jaringan lunak ya. Jadi jenis obat yang diberikan itu hanya membantu mengurangi rasa sakit. Ya. Nah, terapi fisik dan okupasi ini melihat atau mengevaluasi juga memperbaiki penurunan kemampuan fungsional individu ya. Itu biasanya dibantu seorang terapis dalam mengoptimalkan kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari setelah cedera ya, setelah cedera. Kemudian pembedahan ini dilakukan dengan teknik terbuka ya, bisa pakai artrotomi gitu ya, eksplorasi ya dengan otoskopi, kemudian dilakukan juga pada gangguan pada sendi ya. Ini kalau keadaan pasiennya berat itu pada kalau contohnya artritis rematik ya,
itu dia kerusakannya itu membran sinovia. Nah, itu parah banget itu. Nah, itu maka dilakukan biasanya sinovektomi. Kemudian dalam terapi radiasi ya, ini merupakan suatu pengobatan secara kuratif ya, atau ajukan kanker ini biasa juga. Ya, jadi pengendalian penyakit atau mengurangi gejala-gejala. Kemudian rehabilitasi ini bertujuan meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi muskuloskeletal dalam kondisi yang optimal. Ya, kita tidak bisa juga, maksudnya dikembalikan ke sempurna mungkin tidak bisa, tapi kita bisa mempertahankan dalam kondisi optimalnya sampai mana. Seperti itu, ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi PAK, ya, faktor risiko ergonomi. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Jangan lupa untuk absensi online ya. Nanti ada jadwal-jadwalnya juga sudah saya berikan kepada ketua kelas. Kemudian materi-materi juga sudah saya tampilkan ya. Saya note di e-learning. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi